Terima kasih Azmi ya sudah datang ke sini. Kan kemarin itu Azmi sudah WA ke Ibu. Mau ngobrol-ngobrol berkenaan dengan kebingungan ya. Ya, SMK atau SMA. SMA atau SMK gitu. Bu harap gitu kondisi Azmi hari ini saat ini dalam kondisi yang baik. Sedang baik-baik saja kan ya? Ya, Ibu. Pikiran atau deg-degan? Deg-degan dikit ya. Nggak apa-apa, kita nyantai aja gitu. Biasanya ini mah anggap saja ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Biasa mulai ada baiknya kita doa dulu. Doanya sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita kali ini, kegiatan kali ini, kita bisa mendapat manfaatnya gitu. Berdoa dan mulai selesai. Ada beberapa tujuan. Pertama itu Azmi mampu merancang rencana berkenaan dengan pilihan SMA atau SMK. Lalu Azmi juga mampu mengidentifikasi dan menganalisis potensi Azmi itu apa, kelebihan Azmi itu apa, kekurangan Azmi itu apa, dan terakhir Azmi mampu mengintegrasikan pengetahuan tentang diri sendiri dan pengetahuan tentang informasi-informasi mengenai pekerjaan dan lanjutan sekolah. Nah, dari situ Azmi bisa menyimpulkan apa sih yang paling cocok gitu. Nah, nanti diaplikasikannya ke merencanakan perencanaan yang mau ke SMA, mau ke SMK. Tadi coba ceritakan deh Azmi tadi permasalahan Azmi kayak apa? Ya, tadi saya bingung antara ke SMA atau SMK gitu kan. Kalau SMK bisa katanya mah bisa langsung kerja gitu. Kalau SMA mah harus kuliah lagi. Kan Azmi pengennya SMK kan lebih berpengalaman. Nah, tapi ingin kuliah lagi gitu. Tapi katanya mah kurang gitu masuk buat kuliah lagi susah katanya gitu. Lebih susah SMK dibanding SMA katanya gitu. Itu tuh berdasarkan apa? Tahu kata siapa? Kadang kan suka ngobrol sama temen gitu. Ada yang bilang gitu, kadang takut gitu. Iya gitu pengen SMK tadinya biar kuliah, terus bingung lagi SMA cina lebih gampang buat kuliahnya, terus lebih gampang nyari kerja juga. Apa sih kayak dokter gitu gini Bu? Dokter kayak IPA, maksudnya masuk jurusan IPA, terus saya bisa ngambil kuliah jurusan dokter gitu. Oh, jadi Azmi merasa takut atas pilihan Azmi ke SMA gitu ya. Takut salah kalau misalkan sampai akhirnya bisa merugikan diri sendiri gitu ya. Menutup kesempatan atau tidak memilih kesempatan yang lebih baik gitu. Tapi Azmi sudah tahu inginnya kemana gitu kuliahnya. Jurusan kedokteran gitu. Kedokteran gitu. Pengen SMA juga pengen semester 1, cuman sekarang nilainya agak nurun Bu di kelas 9 ya. Berarti memang sudah punya rencana tapi masih ragu SMA atau SMK. Kalau SMA gimana rencananya? Kalau Azmi milih SMA, rencananya sekolahnya di mana? Di Seman 1, kalau enggak ngambil Seman 5 misalnya nilainya kurang nyampe di Seman 1. Kalau SMK pengennya SMK 3 bagian tata boga itu kalau salah yang masak. Itu maksudnya kayak bisa masak biar lebih bisa lagi gitu Bu masak. Terus apa sih kayak seru aja misalnya belajar masak gitu. Terus kuliahnya kalau ngambil ke SMK maunya apa? Ya bingung Bu. Kuliahnya kalau SMA mah kan bisa kayak kedokteran gitu. Kalau SMK bingungnya mau kemana gitu. Kalau kedokteran emang bisa gitu. Misalnya dari masak terus jadi dokter gitu kan. Aneh kan Bu. Oh iya memang kan sekarang mah ya biasanya harus linear dari SMA sampai ke kuliah gitu. Berarti bingungnya di situ ya. Berarti pertama-tama yang menjadi keraguan kamu adalah ada yang bilang kalau masuk SMK susah buat kuliah. Nah, sementara kamu sudah punya pilihan ke SMA
tadi. Ke SMA. Ya, soalnya ada yang bilang SMK susah gitu, jadi udah kepikirannya ke SMA. Oh, oke gitu. Tapi Azmi sendiri sebenarnya belum ini ya, belum punya kemantapan pengen ke bidang apa. Walaupun tadi katanya pengen ke kedokteran, ya. tapi kan tadi juga ke SMK jadi tata boga Iya, gitu. bingung Bu, sumpah ya. Oh, berarti keinginan mah ada, tapi ya masih banyak keraguan. Terus Azminya juga belum begitu yakin ya? Belum begitu yakin mau pilihnya apa. Kalau gitu ini Ibu ada angket, istilahnya kita cari tahu dulu nih. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu Azmi itu punya karakteristik apa. Terus punya, sebelum menentukan apa yang cocok buat kitanya juga harus kenal kan diri sendiri gitu kan ya. Nah, ini ada angket nih yang mengenai sifat dan sikap. Kita beralih ke angket ini. Ini ada namanya angket Riasek. Ini angketnya itu berkenaan dengan kepribadian, tapi khusus dikaitkan dengan pekerjaan. Gitu. Nah, sosial, artistik, sama II itu investigatif. Investigatif itu tipenya senang berpikir. Gitu. Berarti untuk Azmi ya, coba dari kepribadian ini kan artistik, investigatif, terus S itu sosial, berarti pekerjaan-pekerjaan yang nyambung sama ketertarikan itu. Azmi tulisin deh semua mata pelajaran yang ada di SMP. Diurutkan yang urutan pertama yang paling suka apa, kedua apa, ketiga apa, keempat, sampai yang paling tidak disukai. Paling disuka, dari paling yang disuka yang nilainya bagus mana di sini? Oh, tulis yang nilainya bagus aja. Ini disuka tapi nilainya kurang bagus. Kurang disuka dan nilainya kurang bagus. Kalau di sini berarti di sini kurang disuka tapi nilainya bagus. Oh iya. Nah, kalau ini tidak disuka dan nilainya tidak bagus. Berarti yang Azmi punya potensi itu di mana? Yang ini punya potensi. Ini punya potensi dan ini punya potensi. Di sini Ibu lihat matematika, IPA, IPS, PKN. Selain IPA, kamu menyukai dan dapat nilai di mata pelajaran yang kuat ini ya, kuat hafalannya. Apa? Hafalannya. Kan PKN harus kuat hafalannya. IPS harus kuat hafalannya. Berarti Azmi lumayan di hafalan, berarti kan ya? Terus matematika, IPA juga berarti dari segi pemikiran rasionalnya juga ada Azmi gitu. Itu. Terus berdasarkan ini juga kan ya, kata paling menggambarkan dirimu, pemalu, dewasa, berani. Azmi tipenya ini ya, ketika diserahi tugas, walaupun kamu tidak suka, kamu pasti mengerjakannya. Hal positif Azmi tuh ya, ini berarti benar bertanggung jawab, penuh perhatian, pemalu, dewasa. Berarti kalau secara sosial menurut Azmi senang nggak bertemu dengan orang banyak, membantu lah gitu. Beda kan ya? Membantu, senang membantu. Cuman kalau buat ngobrol itu lebih baik sama dikit gitu daripada banyak. Tapi punya keinginan istilahnya mah kalau pekerjaan lebih baik ini ya. Soalnya di sini ini 0, yang C konvensional. Berarti Azmi lebih senangnya pekerjaan-pekerjaan yang bertemu orang banyak. Kayak ngegambar gitu, kayak Enggak bertemu orang banyak, artinya bertemu dengan orang gitu ketika bekerja. Kalau urusan pekerjaan ya, bisa kayak ngobrolin ini gimana gitu. Iya. Berarti gitu ya? Oke. Nah, berarti Azmi kuat hafalannya ya.
Terus dalam masalah matematika, IPA, Azmi bisa. Oke. Nah, sekarang ini nih. Lihat. Ini ada daftar pekerjaan. Ada nggak yang membuat Azmi tertarik sini? Berarti dari daftar ini ya, yang membuat Azmi tertarik itu perawat, terus ahli kandungan dan kebidanan. Terus apa lagi tadi? Psikolog. Betul. Oke. Gitu. Nah, berarti ya memang ketertarikannya di bidang kesehatan. Kata ibu mah kalau misalkan hasilnya seperti ini ya, dari riaseknya seperti ini, kamu lebih senang secara sosial, terus apalagi ketertarikannya dalam bidang kesehatan, ibu mah lebih menyarankan ke SMA gitu, atau ke SMK kesehatan. Karena gini, jangan sampai kamu ngikutin keinginan orang tua, pas kesananya kamu nyesal gitu. Padahal aku pengennya kesini dan aku tidak mengusahakan apapun gitu untuk memenuhi keinginan, untuk mengikuti keinginan sama bakat, minat gitu. Kata ibu mah jadi modal tah yang mana tadi teh? Ini modal ke kesehatan tuh harus bisa matematika, logikanya jalan, terus sama ingatannya, karena kan banyak baca, banyak mengingat juga kalau ke kesehatan itu. Cuman kalau nggak nurutin orang tua kayak gimana gitu, takut nyesel gitu. Tapi pernah nggak ngomong ke orang tua pengen ke SMA? Ya didukung, cuman sebenarnya kalau bisa Cina ke SMK gitu. Kalau bisa biar langsung kerja. Cuma sekarang kan SMK juga harus kuliah ya Bu. Kebanyakan kalau kerja. Iya, karena kan kebanyakan perusahaan juga nerimanya Yang kuliah. yang S1, D3. Tata boga teh memang ini sih. Ada kuliahnya, tata boga tuh ada kuliahnya. Kurang minat juga. No, kamunya orang minat. Ya. Kalau misalkan gini, orang tua itu akan mengikuti apa yang kita inginkan sebenarnya. Kalau kitanya sungguh-sungguh di dalamnya. Nah, Azmi maunya kemana gitu. Kalau kamu pengennya ke kesehatan, berarti bisa ke IPA. Kayaknya kurang ngobrol kayak. Iya, betul. Berarti harus ngobrol lagi ya. Iya. Gitu. Kalau SMK kan gini, kalau Azmi sampai nanti setelah 3 tahun ternyata masih ingin ke kesehatan, nggak percuma sih ya, tapi asa jadi buang-buang waktu gitu. Padahal selama 3 tahun itu bisa dipakai untuk hal-hal yang bisa membantu Azmi nanti bisa ke bidang kesehatan. Misalnya yang nggak disenang itu suka kayak kurang iya, kurang sungguh-sungguh ya, antusiasmenya kurang gitu. Permasalahannya adalah kurang ngobrol sama orang tua, pertama itu. Terus misalnya mah takut orang tua punya pandangan lain ya, atau nggak menentang gitu kan ya. Berarti akhirnya ke SMA gitu. Berarti yang akan Azmi lakukan sekarang apa? buat apa ke SMA. Tadi kan kata Azmi kan berarti kurang ngobrol sama orang tua. Berarti sekarang harus gimana? Ngobrolin lagi gitu. Pastinya dukung sih kalau ngobrol, cuman takut bilangnya gitu gimana. Pandangan lo pasti ada yang beda. Iya. Nggak mungkin lah sama terus menerus gitu. Cuman kata ibu mah kalau misalkan nih Azminya yakin ke situ, dan ya kan kata Azmi sendiri bilang tadi ya, kalau kita ngejalanin sesuatu yang bukan minat kita, bukan hal yang kita sukai, malah jadi nggak bener kan ya gitu. Terus ke yang lainnya lagi meyakinkan diri. ya Kurang percaya diri. Iya kurang percaya diri. Azminya mungkin ragu-ragu gara-gara mendengar apa kata orang lain ya. Saran ibu adalah tulis rencana kamu, Azminya itu. Berarti silakan yakinkan diri lagi, silakan buat rencananya dan ngobrol sama orang tua lagi gitu. Ya tidak akan terombang-ambing sama orang lain gitu kan ya. Tadi dimulainya dengan doa.
sekarang kita tutup juga dengan doa. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa terlaksana dan Azmi mendapat manfaatnya. Gitu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selain itu ada evaluasi nih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Azmi jawab